Pintu teater 2 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. "Mas, rame-rame pada mau kemana toh?" Tanyaku pada segerombolan pemuda desa yang berjalan menuju keluar desa. "Itu loh, ada ludruk, semua pada mau nonton," jawab salah seorang pemuda. "Aku ikut, Mas," ucapku sambil melompat dari pos dan mengenakan sandal jepit. Anak kecil gak usah ikut-ikutan acara sampai malam," larang pemuda-pemuda desa itu. "Gak mau, pokoknya mau ikut." Aku kemudian mengenakan sarung di punggungku dan berlari tanpa menghiraukan larangan mereka. Ludruk adalah kesenian tradisional asal tempatku di Jawa Timur yang menampilkan drama ringan dengan sentuhan musik gamelan dan tarian tradisional. Kampungku terletak di pedalaman di atas gunung di Jawa Timur. Saat ini masih belum banyak warga yang memiliki radio apalagi televisi. Jadi saat ada acara seperti ini, warga desa akan berbondong-bondong pergi menonton. Sebuah panggung sederhana telah terlihat di pinggir hutan. Ternyata bapak dan ibu juga sudah ada di sana turut menonton duduk lesehan dengan sandal sebagai alas duduk. "Bapak, ibu, kesini gak ngajak-ngajak?" protesku pada mereka. "Alah, cah cilik gak usah ikut-ikut, acaranya sampai malam, sana pulang," perintah bapak. "Sebentar aja pak, aku kan belum pernah nonton ludruk," ucapku yang hanya dibalas gelengan oleh bapakku. Sebuah penampilan menawan ditampilkan oleh kelompok tersebut. Dibuka dengan tari-tarian yang diiringi musik gamelan dan dilanjutkan dengan drama ringan yang membahas hal-hal ringan sampai yang berat. "Yang manggil ludruk ini siapa ya pak?" tanyaku pada bapak yang masih serius menonton acara tersebut. "Gak ada yang manggil, katanya ludruk keliling, gak tahu nanti nyawer apa gimana," jawab bapak. Memang terlihat sebuah gerobak besar yang dihias cantik terparkir di belakang panggung. Mungkin itu digunakan untuk membawa peralatan-peralatan mereka. Warga desa menonton dengan serius. Sesekali mereka tertawa dengan candaan yang dibuat oleh pemain-pemain di panggung. Beberapa kali aku pun dibuat tertawa terpingkal-pingkal. Namun aku melihat satu hal yang menarik perhatianku. Seorang tokoh yang selalu mengenakan topeng berwarna hitam. Menjelang tengah malam, acara pun selesai. Kami bubar ke rumah masing-masing. Hampir semua warga membicarakan tentang acara tadi selama perjalanan pulang. Di tengah perjalanan, kami mendengar suara lonceng kricik berbunyi. Rupanya itu suara dari gerobak para pemain ludruk yang meninggalkan lokasi, bersimpangan dengan arah kami kembali ke desa. Kelompok ludruk itu mampir ke desa kami setiap malam Jumat. Anehnya, ternyata mereka tidak pernah meminta bayaran sedikit pun dari warga. Ini hari Kamis. Nanti malam kelompok ludruk itu akan mampir ke kampung kami lagi. Siangnya aku membantu bapak untuk mengurus kuda peliharaan bapak. Sayangnya, ternyata setelahnya aku terlalu lelah dan ketiduran. Lewat tengah malam, aku pun terbangun. Dan ternyata bapak dan ibu masih belum pulang. Sudah pasti mereka menonton lagi tanpa mengajakku. Sontak aku kesal. Segera aku mengenakan sandal dan sarungku untuk berlari keluar. Namun ada yang aneh. Seluruh desa terlihat sepi tanpa ada lampu-lampu yang menyala di rumah warga. Angin berhembus meniupkan sebuah selembaran yang berisikan pemberitahuan mengenai acara ludruk itu tertiup ke arahku. "Hadirilah lakon teristimewa oleh ludruk topeng ireng yang pasti membuat malam Jumat Anda semakin spektakuler. Kali ini dengan judul lakon Desa Tumbal. Ajak seluruh warga, jangan sampai ada yang tertinggal." Aku meremas kertas itu dan merasa kesal. Acara sebagus ini bapak dan ibu tidak membangunkanku. Nanti ketika sampai di sana akan kumarahi bapak, pikirku dalam hati.
Selangkah demi selangkah aku meninggalkan desa dan menuju perbatasan hutan. Tapi aku tak melihat adanya panggung di sana. Mataku menoleh ke sekitar, dan ternyata terdengar suara musik samar-samar dari dalam hutan. Rupanya panggung pindah ke dalam hutan. Aku menyusul ke sana. Suara alunan musik terdengar semakin jelas, namun beda dari biasanya. Suaranya mengalun lambat dan terasa menyeramkan. Dari jauh sudah terlihat panggung seperti biasa, tapi cahayanya jauh lebih redup. Aku merasakan perasaan yang tak biasa, namun aku tetap mencoba untuk mendekat. Apa yang aku lihat sama sekali tak dapat aku percaya. Seorang pemain pria dengan topeng hitam menari dengan kain di pinggang dan bertelanjang dada di atas panggung. Di tangannya tergenggam sebuah kepala salah satu warga di desa. Aku menoleh ke arah penonton. Terlihat sebagian warga duduk dengan kepala yang sudah tidak berada di tubuhnya lagi. Sisanya seolah kehilangan kesadaran terpaku pada tarian si pemain bertopeng hitam itu. Sontak saja itu membuat kakiku sangat lemas. Aku jatuh terduduk tanpa mampu untuk berdiri lagi. Kemudian dari balik panggung muncul seorang pemain membawa parang menghampiri pemuda desa yang masih kehilangan kesadaran. Pemain itu menjambak rambutnya dan menebaskan parang ke lehernya hingga terpisah dari badannya. Darah segar bermuncratan kemana-mana, namun tak ada satupun warga desa yang bereaksi atas kejadian itu. "Bapak, Ibu." Aku memaksakan kakiku untuk berdiri mencari keberadaan mereka. Dari jauh terlihat bapak dan ibu duduk di barisan tengah. Mereka masih hidup. Aku ingin segera berlari menghampirinya, namun terhenti saat melihat salah seorang pemain membawa parang mendekati kedua orang tuaku. Tanpa berlama-lama, pemain itu menarik rambut bapak dan bersiap menebaskan parangnya. Hampir saja aku berlari ke arahnya, namun rupanya lengan si pemain dihentikan oleh seseorang. Itu adalah penari dengan topeng hitam yang turun dari panggung. Aku berharap bapak dan ibu bisa selamat dari keadaan ini, tapi ternyata aku salah. Orang itu mengambil parang dari pemain lainnya dan membuka topengnya. Sangat mengerikan. Itu bukanlah wajah dari seorang manusia. Saat topengnya terbuka, terlihat 4 bola mata terpasang di wajahnya yang tidak dilapisi oleh kulit. Bahkan hidung dan bibir pun tidak terlihat di wajahnya. Tanpa menunggu lama, makhluk itu menebaskan kepala bapak hingga terputus. Aku tidak mampu menahan perasaan sedih dan takutku, namun aku juga tidak berani untuk menghampirinya. Aku terjatuh dan terduduk di sebuah ranting yang menimbulkan suara yang akhirnya membuat mereka sadar akan kehadiranku. Kemudian para pemain itu menoleh dan menemukan keberadaanku. Makhluk mengerikan yang membunuh bapak mengenakan topengnya kembali dan bersiap untuk menghampiriku. Rasa takut semakin menjalar, namun aku mencoba mengumpulkan keberanian dan berlari menjauh dari tempat itu. Lari, aku harus lari, pikirku dalam hati. Tapi kemana? Tak ada satupun orang di desa. Aku meninggalkan hutan. Suara langkah kaki seseorang terdengar semakin dekat ke arahku. Namun aku tetap berlari ke arah desa. Seperti saat kutinggali, tak ada satupun warga desa di sini. Aku mencoba menyembunyikan diriku dari makhluk itu. Langkah demi langkah terdengar memasuki desa yang gelap dan tak ada seorang pun di sana. Satu demi satu pintu dibuka dengan kasar dan memang sudah tidak ada orang di sana. Aku bersembunyi di belakang rumah salah seorang warga, tapi aku tidak yakin dia tidak bisa menemukanku. Saat makhluk itu semakin mendekat, aku teringat kuda peliharaan bapak. Dengan gerakan yang sangat hati-hati, aku menyelinap ke arah kandang kuda milik bapak, menaikinya dan menerjang ke arah luar desa. Seharusnya makhluk itu tidak bisa mengikuti dengan kecepatan kuda. Pikirku cukup tenang. Aku mengambil jalur turun ke arah terminal. Walaupun tengah malam, setidaknya di sana pasti ada orang. Jalan turun ke terminal masih harus melalui jalan yang dikelilingi oleh hutan. Hanya pohon-pohon tinggi yang terlihat di sekitaranku. Dengan kecepatan kuda milik bapak, sedikit lagi aku bisa mencapai terminal. Aku memacu kuda bapak dengan secepat mungkin. Cahaya lampu terminal kini sudah mulai terlihat. Namun belum sampai ke sana, aku terhenti. Makhluk itu melesat keluar dari pepohonan dan menghadangku. Bagaimana ia bisa menyusulku? Sudah pasti itu bukan kecepatan manusia. Dan memang benar. Makhluk itu melayang menghampiriku yang ada di atas kuda dan bersiap untuk mengayunkan parangnya.
Merasakan bahaya, kuda bapak mencoba melawan dengan mengangkat kaki depannya dan menjatuhkanku. Aku mencoba berdiri dan terus berlari ke arah terminal. "Tolong, tolong!" teriakku sambil berlari. Aku tak lagi menoleh ke belakang. Entah yang mana yang terjadi duluan. Aku sampai di terminal atau makhluk itu yang membunuhku terlebih dahulu. Namun kakiku sudah lelah untuk berlari. Nafasku juga sudah hampir habis. Sampai akhirnya aku pun terjatuh. Entah hayalan atau bukan, seorang pria berdiri di hadapanku. Ia menangkap dan segera memelukku. "Heh, kamu kenapa? Ada apa toh?" ucap bapak itu. "Aku dikejar demit, Pak. Tolong," ucapku dengan suara yang sudah lemas. Di tengah gelapnya malam, makhluk itu muncul dari kejauhan menghampiri kami berdua. Walaupun aku sudah menemukan orang, tapi apa kami bisa selamat? Pikirku saat itu. Bapak itu berdiri membelakangiku. Ia mengambil sesuatu dari tasnya, sebuah korek api dengan ukiran kuno. Berkali-kali doa dan ayat suci dibacakan oleh bapak itu. Makhluk itu merasa terganggu dan menutup kupingnya. Namun bukannya menjauh, makhluk itu menahan rasa sakitnya dan menerjang ke arah kami. Sebelum sempat mendekat, bapak itu membuka tutup korek api dan menyalakannya kembali. Cahaya api menerangi sekitar kami, tapi yang aku lihat semakin mengerikan. Makhluk penghuni hutan samar-samar terlihat dan memandang kami dari semua sisi yang disinari oleh cahaya itu. Tapi ternyata tak seperti pikiranku. Setan itu tidak dapat mendekat ke arah kami yang dikelilingi cahaya dari api korek itu. Bapak itu terus membacakan doa dan ayat suci yang menyiksa makhluk mengerikan di hadapan kami. Tak tahan dengan siksaannya, makhluk itu pergi dan melarikan diri. Setelah merasa aman, bapak itu menggendongku dan menaikkan aku ke Vespa tuanya. Ia mengajakku ke pos polisi di terminal untuk menjelaskan apa yang terjadi. "Ini diminum dulu, habis itu ceritakan ada apa." Segelas teh hangat diberikan oleh salah seorang petugas kepadaku. Walau hanya sedikit, teh hangat ini memberikan aku sedikit tenaga untuk menceritakan apa yang terjadi di desaku, mengenai kelompok ludruk yang membantai warga desa, dan salah seorang pemainnya yang merupakan demit berwajah mengerikan yang mengejarku hingga ke sini. Awalnya mereka tidak percaya, namun cerita bapak yang menolongku mengusir setan itu merubah pandangan mereka. Waktu kini mendekati pagi. Polisi setempat sudah mengumpulkan beberapa orang dan mengantarkan aku ke lokasi kejadian di desaku. Aku berharap ibuku masih bisa selamat dari kejadian semalam. Para polisi dan bapak yang menolongku sampai duluan di lokasi. Terlihat ekspresi tidak percaya terlihat di wajah mereka. Aku berlari memastikan apa yang terjadi di sana. Namun seorang polisi dan bapak itu menahanku. "Udah, gak usah kesana. Ikhlasin aja ya, Dek," ucap bapak itu. "Enggak, aku harus ke sana," teriakku sambil meninggalkan mereka. Terlihat yang tersisa di sana hanya jasad-jasad warga desa yang aku kenali, dan sama sekali tak dapat kutemukan kepala di badan mereka. Panggung ludruk yang berdiri semalam sudah tidak ada di tempat dan tanpa jejak sedikit pun. Satu demi satu jasad warga kuperhatikan sampai terhenti di tubuh sepasang manusia dengan pakaian yang aku kenal. Itu adalah jasad bapak dan ibu. "Bapak, Ibu." Tangisanku memecah keheningan pagi di hutan itu. Entah, aku tak tahu apa lagi yang harus aku lakukan setelah ini. Melihatku menangis tanpa henti, bapak yang menolongku menghampiriku dan segera memelukku. "Sudah, yang tabah ya, kita kuburkan mereka dengan layak," ucapnya kepadaku. Namun aku hanya terisak dan mengangguk. "Oh iya, bapak belum tahu nama kamu," lanjut bapak itu. "Cahyo, Pak. Nama saya Cahyo," ucapku sambil terisak. "Ya sudah, habis ini Cahyo tinggal sama bapak aja ya. Ikut ke kampung bapak di Jawa Tengah." Aku tidak punya pilihan lain. Saat ini tak ada lagi orang yang bisa merawatku setelah seluruh warga desa tewas. "Iya, Pak. Tapi kalau makhluk itu ngejar saya lagi gimana ya, Pak?" tanyaku lagi pada bapak itu. "Gak usah khawatir. Mulai sekarang kamu panggil saya Pak Le. Anggap saja saya ini Pak Lemu sendiri.
Nanti di sana saya ajarin kamu ilmu batin supaya kamu bisa menolong orang lain yang bernasib sama. Jelasnya kepadaku. Tak butuh waktu lama, berita mengenai desaku terdengar hingga ke desa lain. Mereka berbondong-bondong datang untuk membantu menguburkan warga sekaligus mencari tahu apa yang terjadi. Mengenai keberadaanku yang selamat, Pak Polisi sepakat untuk merahasiakan dari warga desa lain demi keselamatanku. Setelahnya Pak Le mengajakku tinggal di kampungnya, mengajarkanku hidup mandiri dan mengenalkan ilmu-ilmu batin yang bisa menjadi peganganku saat menghadapi bahaya. Nanti ketika saatnya tiba aku bertemu dengan kelompok ludruk topeng irang, aku akan bersiap menghadapi mereka semua. Suara lonceng kicrik berbunyi perlahan sesuai dengan langkah kaki anggota. Sebuah gerobak besar berisikan perlengkapan dan ornamen pertunjukan dibawa dari satu desa ke kota untuk menampilkan sebuah pertunjukan. Dan bersiaplah bila suatu saat mereka mampir ke tempatmu.